Oke bro, kali ini saya mau ngasih tahu ya eh, mic atau klakson yang ada di sebuah sepeda motor, baik mobil atau kendaraan lainnya ya. Di sini akan saya coba untuk kita bunyikan ya. Ini memakai trafo, tidak memakai aki ya. Penggantinya sama saja. Nah, ini akan saya coba saya pasangkan min plusnya. Bolak-balik tidak apa-apa ini. Tidak bunyi ya. Nah, sekarang kendalanya ini saya penasaran, ingin saya coba buka ini. Kenapa? Kalau saya lihat di pengalaman teman-teman saya, baik di YouTube atau yang ada di bengkel, itu katanya minta diputar dulu ini, ada dratnya baut ini, tapi ternyata tidak bisa juga. Ya, sekarang saya coba ya. Ini saya colok, saya capitkan semua plus min, terus saya putar ini, ya, yang ada skrupnya di belakang klakson ini sampai modot. Ya, sudah full, ini mau lepas, saya kembalikan lagi malah mentok ya. Sama saja tidak bisa bunyi. Nah, apa kira-kira di dalamnya ini ada semacam gulungan spool yang hangus, kebakar atau putus ya. Sekarang kita kepoin, kita buka isi jeroan dari klakson ini ya. Saya coba buka, di bawahnya ini ada klem-kleman, akan saya congkel menggunakan obeng. Congkel. Rusak biar rusak sekalian bro, namanya sudah mati ya, rusak biar rusak sekalian, nggak apa-apa. Ungkit sampai lepas. Nah, sudah lepas bro, isinya seperti ini ya. Kalau dilihat dari segi bentuknya tidak ada masalah sih. Coba kita cium ya dengan aroma, biasanya gosong itu mati, nggak terlalu juga. Coba kita VU, pakai VU buatan ya, intinya cuma mengetahui saja putus tidaknya. Kita coba
konsletkan dulu. Ini nyala ya, tandanya ini terhubung. Kita coba di klaksonnya. Tidak mau guys, tidak mau nyala ya di sini, berarti nggak terhubung, putus mungkin. Nah, berarti kendalanya putus ini. Coba kita utik-utik di dalamnya kayak jarum. Di sini ada plat pematik ya, semacam relay. Nah ini kalau ada arus masuk, membuat arus menjadi arus magnet di sini, akhirnya menarik ini. Ada pematiknya ini, seperti platina ya modelnya, cuma bahannya dari tembaga. Kita coba kasih arus langsung di bagian dalam, intinya sama di ini kupingannya plus minus ini, tapi dari dalam ya. Kita coba. Oh, nggak ada reaksi. Kita langsung coba capit di belakang keduanya, terus kita coba otak-atik yang di dalam, barangkali aliran kabel spool ini yang ada yang patah di sini dan sambungan. Kita coba. Tadi di sini keluar percikan api guys, barangkali ini yang putus, barangkali. Dan mungkin bila nanti mana yang putus nggak kelihatan. Nanti ketika ini tersambung, pasti jarum yang saya pegang ini ketarik ya di sisi tengah ini, karena di tengah ini adalah kumparan spoolnya yang membuat magnet. Jadi nanti ini kalau pas ketemu bisa tersambung, pasti ini akan terhisap di sini. Spool keluar lalu ke sini. Mana yang terputus ini? Memang agak lama ya, namanya mencari kerusakan itu lama, kita harus sabar. Kalau nggak sabar ya namanya bukan servis guys, namanya beli yang baru. Nah, namanya servis begini, pelan-pelan mencari. Nah ini kelihatan ada kayaknya yang putus ini coba dilihat ya angkatnya ini, jarumnya kayaknya sih. Oh iya putus ini guys. Nah nggak percaya sih, diperbesar ini. Ini saya zoom ya, saya zoom. Nah, ini di sini coba perhatikan, ntar ini ujung ini ada tembaga yang terputus ini ujungnya.
Oh, nggak kelihatan ini. Nah ini tuh, saya tidurin ya biar kelihatan, tampilin di body ini. Putus bener ini tuh, kelihatan nggak guys? Bismillah. Nah ini ujungnya kawatnya ini. Nih, tuh saya angkat ya ini. Tuh. Nah, dia ada di sini, berarti permasalahannya pasti yang putus di sini. Kita coba ya. Coba dikerok. Ini tempatnya ini. Coba kita konsletkan pakai ujung obeng ini. Kasih jarum, nanti kalau mau gerak baru sudah bisa. Bismillah. Nggak bisa ya. Aduh, yang bawah konslet. Oke. Nggak nyambung. Nggak nyambung ya. Apa lagi? Nggak mau tersambung guys ya. Kumparan di sini, di sini. Ah, di sini ada putusan lagi. Nih. Nah, di sini ada putus lagi. Dua ini. Ini satu. Dan ini satu. Kemungkinan apa ini nyambung ya? Bentar. Keluar rapi guys. Mungkin di sini ini guys. Iya bener di sini. Dia keluar magnetnya. Nah. Ya, saya perdekat ya ini. Nah, besaran. Nah, di sini guys. Ini aja tembaga. Astagfirullah, nggak pas lagi. Nih. Di sini ada tembaga. Nih. Kurang besar lagi kah? Nih. Ini ada patahan tembaga. Nih. Ini ujung jarum ini. Kelihatan kuning kan berdiri. Nih, paling pojok. Nah, sini sama ujung sini. Dua ini. Nah, ini patahannya di sini. Di saat ini sama ini saya hubungkan, itu keluar api dan terasa narik ya. Jarumnya ketarik ini apa? Ya, jarumnya ini. Nah, sekarang saya tempelkan lagi. Bisa Anda lihat dari sini. Ntar colokannya konslet. Ya, lihat ini nanti ada percikan api. Subhanallah.
Ini ujungnya yang patah, terus ini saya hubungkan ke sana, ini saya konsletkan, ya kan, ada api kelihatan mas, ya kan, lihat dulu, 1 2 3, ada api toh. Nah disinilah berarti yang putus bener. Dan coba kita tester ya pakai lampu tadi, ini tester buatannya. Nanti akan nyala. Nah, saya coba tempelkan yang putus. Nah nyala kan, nyala guys, berhasil guys. Waduh mati lampunya guys, gara-gara terhubung di sini kan. Di sini saya kasih aki ya, cokan aki dari cas, dari charger ini baterai. Saya lupa, saya hubungkan pakai VO buatannya, ada lampu LED-nya. Ternyata harusnya ikut masuk di sini, akhirnya lampunya mati guys. Oke, tak banyak mulu, kita coba solder, kita lihat hasilnya. Ini harusnya besar ini guys, terapuknya 32. Saya solder ya, kalau sabar tungguin. Oke, sekarang akan kita solder. Sudah saya siapkan ya, alat penghubung kita siapkan, bisa memakai kabel atau memakai kawat yang lain, intinya untuk menggabungkan saja antara yang putus. Oke, karena putusnya sangat kecil, pendek banget ya, ngepres di bawah, jadi mungkin agak repot ya ini, tapi kita usahakan bisa terhubung. Jangan lupa dikerok dulu yang mau kita solder, karena ada lapisan plastik, ada jenis sepul atau kumparannya. Sini saya pakai kawat dari kaki sebuah dioda ya, yang tentunya sudah kita kerok biar gampang untuk menyoldernya. Langsung kita kasih timah. Oke, kemudian kita potong sesuai ukuran. Saya potong dengan jepitan kuku biar lebih mudah. Ujungnya kita gabungkan yang pada sambungan putus tadi.
susah guys tempatnya, jadi maklum ya. Nah, sudah nempel, kita kasih timah. Bismillah, semoga berhasil. Kita coba pasangkan ini ya, media tariknya untuk magnet. Ini yang membuat bunyi din din. Kita bersihkan dari kerak biar suaranya lebih ringan enteng. Oke, kita tempelkan di sini. Insya Allah ini sudah connect ya. Pakai tester lagi ya, karena lampunya mati di sini, cuma kita mengandalkan jarum ya yang jalan. Coba ya, jalan. Kita coba kasih arus guys. Bismillahirrahmanirrahim, semoga bisa. Belum tersambung. Belum nyambung guys. Udah. Tahan tadi. Lagi. Bunyi guys. Wah, sudah bisa keluar magnetnya, ini sudah nyala. Coba ya. Nah, sudah bisa bunyi guys, ini lihat nih. Ya kan, dia lompat ya, tengok 1 2 3. Udah, ini sudah bunyi nih, tinggal kita tutup lagi ya. Ini kalau dikasih aki bunyi sudah dinding gitu ya, kita tutup. Udah bunyi guys, yakin guys. Nah, kita coba di anu aja, langsung di aki ya, kita kasih kabel, kita langsungkan. Langsung tes aki guys, nggak main-main ini, berhasil bro. Oke, kita sambungkan di sini, kakinya salah satu ya. Oke, satu lagi biar cepat kita solder.
solder. Bunyi dinding gitu nanti ya. Oke, sekarang akan saya taruh di aki motor ya, biar tahu kalau berhasil enggaknya. Nah lihat di sini, waduh tempatnya susah. Oke, seadanya aja bro. Ini akinya ada di dalam, kita tempel yang tadi ya. No, belum dipasang penutupnya, kita tempel atas minyak. Bismillah. Ya kan, bunyi kan. Karena belum ada tutupnya ya, masih getar-getar ini. Nah intinya tutornya berhasil guys. Nah mantap bro. Oke, semoga bermanfaat ya video kreatif ini. Semoga Anda semua bisa membenahi klakson sendiri tanpa membelinya ya, tanpa membuangnya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sutisno Channel.